Selamat malam, saya Niko Mandewani dengan NIM 20010101061. Dari Prodi Ilmu Komputer, Angkatan 2020, Universitas Bumi Gora. Saya akan mempresentasikan proyek akhir dari mata kuliah Jaringan Syaraf Tiruan dengan judul Klasifikasi Digit dengan Jaringan Syaraf Tiruan berbasis Convolutional Neural Network atau yang biasa disingkat dengan CNN menggunakan dataset MNIST. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai klasifikasi digit. Lapisan inputnya terdiri dari 5 lapisan. Yang pertama lapisan input, yang kedua lapisan konvolusi, yang ketiga lapisan pooling, yang keempat ada lapisan fully connected, dan yang kelima adalah lapisan output. Jadi arsitektur JST di atas mencakup kombinasi lapisan konvolusi, normalisasi, fungsi aktivasi, ReLU, max pooling, dan fully connected. Kombinasi ini memungkinkan CNN untuk secara efektif mengekstraksi fitur-fitur hierarkis dari gambar digit dan melakukan klasifikasi dengan tingkat akurasi yang tinggi. Yaitu inti dari pembahasan mengenai dari klasifikasi digit. Kita lanjut ke pembahasan fungsi algoritma CNN. CNN atau Convolutional Neural Network adalah arsitektur jaringan syaraf tiruan yang memiliki fungsi utama dalam pengenalan pola dan pengolahan citra. Berikut adalah beberapa fungsi utama dari algoritma CNN. Jadi di sini ada ekstraksi fitur hierarkis, yang kedua ada infa, yang kedua ada invariansi spesial, yang ketiga ada pembelajaran end-to-end, di mana dalam konteks pengklasifikasian digit, CNN dapat belajar secara otomatis pembelajaran fitur yang penting untuk membedakan angka-angka dengan melatihnya pada dataset yang lebih dilabeli. Terus yang keempat ada klasifikasi dan deteksi, di mana CNN dapat menghasilkan prediksi kelas berdasarkan fitur-fitur yang telah dipelajari selama proses pelatihan. Selain itu, dengan beberapa modifikasi, CNN juga dapat digunakan untuk tugas deteksi objek, di mana CNN dapat mendeteksi dan lokal mengidentifikasi objek dalam gambar. Yang kelima, pengolahan citra lainnya. CNN tidak hanya terbatas pada klasifikasi atau deteksi, tetapi juga dapat digunakan dalam berbagai tugas pengolahan citra lainnya. Misalnya segmentasi gambar, restorasi gambar, atau pengenalan wajah. CNN telah terbukti sangat efektif dalam berbagai aplikasi pengolahan citra dan pengenalan pola. Baik, secara keseluruhan, algoritma CNN memiliki fungsi yang luas dalam pengolahan citra dan pengenalan pola, terutama dalam hal ekstraksi fitur, hierarkis, invariansi spasial, pembelajaran end-to-end, klasifikasi deteksi objek, dan tugas-tugas pengolahan citra lainnya. Pembahasan selanjutnya mengenai alasan mengapa fungsi aktivasi ReLU sering dipilih dalam CNN. Dalam arsitektur Convolutional Neural Network atau CNN, fungsi aktivasi yang umum digunakan untuk Recitivate Linear Unit atau yang biasa disingkat dengan ReLU. Fungsi aktivasi ReLU didefinisikan sebagai fx sama dengan max 0x, di mana x adalah input ke neuron. Baik, berikut adalah alasan mengapa fungsi aktivasi RU sering dipilih dalam CNN. Alasan yang pertama,
non-linearitas. Fungsi aktivitas RLU merupakan fungsi non-linear yang sederhana. Non-linearitas sangat penting dalam jaringan syaraf tiruan atau JST karena memungkinkan JST untuk mempelajari representasi yang lebih kompleks dari data input. Dengan fungsi ReLU, CNN dapat memodelkan hubungan nonlinear antara fitur-fitur input dan output. Kelancaran komputasi fungsi ReLU relatif sederhana dan komputasi yang cepat. Dalam perhitungan nilai ReLU hanya diperlukan perbandingan dan pengembalian nilai maksimum sehingga operasinya lebih cepat dibandingkan dengan fungsi aktivasi yang lebih kompleks seperti sigmoid atau tan. Hal ini memungkinkan pelatihan CNN menjadi lebih efisien dan meningkatkan waktu komputasi secara keseluruhan. Yang ketiga, mengatasi masalah gradient vanishing. Masalah gradient vanishing terjadi ketika gradient yang diteruskan ke lapisan-lapisan yang lebih awal dalam JST menjadi sangat kecil sehingga menyebabkan lambatan konvergensi atau bahkan kesulitan dalam pelatihan. Fungsi ReLU dapat membantu mengurangi masalah ini karena memiliki gradient konstan 1 untuk input positif sehingga memungkinkan aliran gradien yang lebih stabil dan cepat dalam jaringan. Yang keempat, sparsitas aktivasi. Hal ini menghasilkan representasi yang lebih efisien, mengurangi kompleksitas model, mendorong pembelajaran fitur-fitur yang lebih diskriminatif. Ini dia contoh gambar ini dia gambar dari angka yang akan kita tester. Ini dia gambar angka yang akan kita tester. Baik, kesimpulan dari hasil tersebut adalah dengan menggunakan jaringan syaraf tiruan dengan arsitektur Convolutional Neural Network CNN pada dataset MNIST, kita dapat mencapai akurasi yang sangat tinggi dalam pengenalan angka. Hasil akurasi validasi lebih dari 98% menunjukkan kemampuan model dalam menggeneralisasi dengan baik dan mengklasifikasikan citra digit tulisan tangan dengan akurasi tinggi. Keberhasilan ini membuktikan bahwa CNN adalah arsitektur yang efisien, yang kuat untuk tugas pengenalan digit. Dalam konteks aplikasi pengenalan pola dan pemrosesan gambar, CNN telah terbukti menjadi alat yang sangat berguna dan efektif untuk mengklasifikasi kumpulan data yang kompleks seperti MNIST. Dengan demikian, implementasi JST dengan arsitektur CNN pada dataset MNIST dapat memberikan hasil yang sangat baik dalam klasifikasi angka dan menjadi dasar yang kokoh untuk pengembangan aplikasi lebih lanjut dalam pengenalan pola dan pemrosesan citra. Baik, inilah potret demonstrasi di mana penggunaannya sudah kita lakukan sebelumnya, dan ini adalah dalamnya untuk dari codingan tersebut kita memanggil lewat dengan dataset yang sudah tersedia. Terus kita menggunakan transfile 750, ini adalah hasil dari angka yang akan kita tester dan akurasi yang kita dapat ada 98%. Selain itu, nanti juga akan muncul grafik training dan grafik loss yang dimana memiliki hasil validation akurasi 98%, training finishednya max epoch complicated, training time-nya 24 detik, training cycle menggunakan epoch 4, iteration 232 dari 232, iteration per epoch 58, maximum iteration-nya 232, validation menggunakan frekuensi 30 iteration. Dan ini adalah gambar dari akurasi dan loss. Baik, demikian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.